Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 TKRO. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sudah banyak yang kita bahas ya, terutama untuk macam-macam sistem kelistrikan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem kelistrikan mesin, bodi, dan sasis. Untuk selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari macam-macam sistem kelistrikan, yaitu tentang sistem kelistrikan infotainment dan aksesoris. Oke, sebelum melanjutkan materi berikutnya, ada baiknya kita mengulas materi sebelumnya melalui kuis atau tugas yang akan diberikan Pak Edi, yaitu tugas kedua. Kenapa tugas kedua? Karena tugas pertama waktu kemarin sudah diberikan ya, yang melalui materi PDF. Lalu tugas 2 ini bahan ajarnya ada di materi video di YouTube. Oke, lanjut aja, langsung kita mulai cara mengerjakannya. Seperti biasa, setelah dikerjakan boleh langsung jawabannya, boleh dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto atau di Microsoft Word, langsung di save, nanti akan dikirim ke emailnya Pak Edi yang sudah ada di Google Classroom dengan format judulnya tugas 2, diberi nama kelas dan jurusan. Pertanyaannya simple karena semua jawabannya ada di materi-materi sebelumnya. Yang pertama, sebutkan macam-macam sistem kelistrikan pada mesin. Yang kedua, jelaskan secara singkat dan sederhana bagaimana proses terjadinya sistem pengapian dari aki menuju kemana, seperti itu. Yang ketiga, apakah fungsi dari sistem EVI? Yang keempat, apakah fungsi dari sistem pengisian? Yang kelima, koil panas pada glow plug berfungsi sebagai, ya ini bisa di screenshot terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Oke, saya rasa Pak itu udah di screenshot ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sistem kelistrikan infotainment. Apa itu? Selain keamanan, fasilitas setiap kendaraan saat ini telah berkembang, terutama mobil-mobil baru. Ini banyak kita jumpai di mobil-mobil masa sekarang ini ya. Ada TV-nya, ada sound systemnya, dan juga ada GPS seperti ini. Jadi kelistrikan infotainment ini terdiri dari berbagai sistem pendukung tambahan, audio, video, TV, USB, apalagi sensor belakang, sensor parkir, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah contoh gambar dari sistem infotainment. Yang pertama di atas ini adalah GPS pada mobil, dan beberapa mungkin ada yang berbentuk seperti TV ya, seperti yang lebih berkembang itu bisa lihat ada kameranya seperti itu. Dan yang di bawah ini adalah audio. Nah, di sini ada tip atau radionya, ada speakernya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih detail sekaligus praktek jika sudah memungkinkan kita untuk praktek dan masuk sekolah. Jadi sistem kelistrikan infotainment ini lebih sederhana ya, lebih singkat. Ya intinya adalah sistem pendukung. Yang selanjutnya adalah sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Sama dengan infotainment, tetapi sistem kelistrikan ini adalah sistem yang termasuk di luar sistem utama.
yang memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan berkendara. Jadi bisa dibilang ini yang ada di luar mobil atau di luar bodi dan di luar utama. Contohnya ada beberapa, ini ada sistem power mirror. Power mirror ini bisa disebut spion. Mirror itu kaca yang R-nya kurang 1. Sistem lampu kabut atau sistem malam hari, airbag, immobilizer, sistem alarm, lampu siang hari atau daytime running light, bisa disingkat DRL. Yang pertama itu sistem power mirror. Biasanya sistem power mirror itu ditempatkan di dashboard dekat dengan pengemudi ya. Pada saklar power mirror terdapat dua tanda, yaitu kiri atau left atau L, di kanan ada right. Fungsinya untuk memilih kaca spion yang ingin di setel. Jadi untuk memilih tombol diarahkan ke arah atas, bawah, kanan atau kiri. Jadi sekarang untuk spion sudah ada tombolnya tersendiri, tidak manual menggunakan tangan. Di dekat setir mobil biasanya akan ada tombol untuk mengarahkan mau pilih R itu untuk spion kanan, L untuk spion kiri. Kita arahkan ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Selain itu, sistem power mirror juga memiliki motor power yang menggerakkan tuas pengontrol posisi kaca. Nah, ini rangkaiannya. Sistem lampu kabut. Baik sistem lampu kabut depan dan belakang digunakan saat kondisi cuaca berkabut. Saklar lampu dapat bekerja saat lampu kota dan lampu kepala telah dihidupkan. Jadi lampu utama harus hidup. Biasanya disebut dengan fog lamp. Jadi fog lamp itu adalah lampu kabut. Fog lamp itu dimana sih letaknya? Biasanya ada di bagian bawah dari lampu utama. Untuk rangkaiannya ya sederhana, saklar, relay, dan aki, maka lampu kabut atau fog lamp akan menyala. Lampu yang berada di bawah lampu utama biasanya yang bentuknya bulat, baik di depan maupun di belakang, lampu pendukung. Karena kalau standar kadang ada mobil yang tidak ada fog lampnya, jadi ini termasuk aksesoris. Airbag ini juga teknologi mobil terbaru untuk meningkatkan keamanan ya. Jadi isinya adalah kantong udara yang mengembang ketika kita terjadi benturan atau kecelakaan. Fungsinya tentu untuk melindungi bagian-bagian penting dari organ kita sebagai pengendara atau pengemudi, baik kepala, leher, dada. Airbag bekerjanya bagaimana? Ya, ini juga ada sensornya. Sensor ketika ada tabrakan ya. Maka tekanan udara yang sudah disesuaikan berlangsung otomatis mengembangkan airbagnya. Fungsinya yaitu melindungi yang ada di dalam mobil, baik pengendara, pengemudi, atau penumpang. Biasanya terletak ada di bagian dashboard depan. Untuk yang mobil yang lebih canggih lagi, biasanya di bagian belakang juga akan ada airbagnya. Kanan, kiri, depan, atas, ya lebih banyak airbagnya untuk yang mobil-mobil kelas itu ya, kelas tinggi ya. Kalau yang standar biasanya ada di dashboard depan, karena yang terpenting kan untuk bagian depan biasanya yang terjadi benturan. Yang selanjutnya adalah immobilizer, digunakan sebagai kelengkapan standar keamanan kendaraan. Dengan kondisi kunci kontak terdapat chip sebagai transmitter atau pengiriman gelombang. Apabila sinyal dikirim sesuai, maka transponder akan mengirim data ke ESO, mesin ESO, untuk mengaktifkan rangkaian ignition-nya.
menghidupkan relay dan sebagainya. Tetapi jika tidak, mesin tidak akan berfungsi atau tidak akan nyala. Jadi untuk mobil yang terbaru ini akan ada immobilizer key atau kunci immobilizer. Bukan hanya kunci, tetapi ada chipnya di dalam kunci yang ketika cocok dengan sensor yang ada di mobil maka akan nyala. Ini untuk menambah keamanan dari mobil, untuk mengurangi dari pencurian ya. Kalau zaman dulu kunci hanya kunci biasa seperti kunci-kunci motor motor-motor pada umumnya, yang kalau motor sekarang pun ada immobilizernya ya kunci standar lah. Bahkan yang lebih canggih lagi, mobil sekarang ada yang namanya immobilizer key tanpa ada kunci kontaknya. Jadi hanya ada badannya aja ini ada chipnya. Ketika berjarak sekitar 1 meter atau setengah meter di dalam mobil, kita tinggal menyentuh yang namanya tombol start. Jadi tidak ada lubang lagi, kayak silindernya itu tidak ada lagi, lubang kuncinya akan tidak ada lagi. Tinggal tombol start engine maka starter akan hidup. Itu juga akan lebih meningkatkan keamanan. Yang berikutnya adalah sistem alarm. Sistem alarm itu apa? Sistem alarm adalah perangkat keamanan lainnya kendaraan yang bekerja dengan memberi tanda peringatan berupa bunyi. Jika terjadi pintu mobil dibuka secara paksa, maka dapat diaktifkan atau dinonaktifkan menggunakan remote control yang terpasang pada kunci. Jadi biasanya kalau mobil-mobil yang ada alarmnya ini ya, motor pun sekarang juga sudah ada. Sistemnya bagaimana? Di sini ada sensor atau kode dari kuncinya di sini yang menyambung kepada, bisa dibilang alarm brain. Alarm brain itu otaknya alarm atau inti dari alarmnya itu sendiri, yang menyambung kepada lampu, klakson atau speaker, ke pintu, kaca dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang aneh maka alarm akan bekerja. Oke, yang kedua adalah daytime running light atau sistem lampu siang hari. Bisa disingkat daytime running light adalah DRL, yaitu sistem penerangan yang berfungsi menerangi jalan apabila kondisi cuaca tiba-tiba gelap saat melewati terowongan atau berkabut. Ketika siang hari tiba-tiba gelap atau lewat terowongan yang lebih gelap dari jalan biasanya atau berkabut, biasanya menggunakan DRL ini sebelum lampu kabut fog lamp. Jadi ini di bagian lampu utama juga. Bedanya kalau fog lamp ada di bawahnya sini tersendiri bentuknya seperti ini. Kalau DRL biasanya menyatu dengan lampu utama seperti ini, berbentuk seperti LED ya, LED lampu biasanya. Nah, inilah rangkaiannya. Seperti biasa, lampu utama tinggal ditambah DRL. Ya, mungkin hari ini materi singkat aja dulu ya, karena sudah Pak Edi kasih tugas, nanti kalau kebanyakan malah tidak konsen. Sedikit tapi kita selesaikan macam-macam sistem kelistrikan. Nanti akan ada tambahan lagi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa dijabri Pak Edi. Dan update-update lainnya Pak Edi update di Google Classroom. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.